Desertifikasi adalah tipe degradasi lahan di mana yang relatif kering menjadi semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan juga hewan liar. Umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia. Selain itu, pertanian yang kurang terawat pun juga membawa dampak pada kekeringan. Erosi air dan angin memperparah kerusakan, membawa lapisan tanah atas, dan meninggalkan campuran debu dan pasir yang sangat tidak subur. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang mengubah lahan terdegradasi menjadi padang pasir. Film berikut berjudul Silent Running, sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Douglas Trumbull dengan Derek Washburn, Michael Cimino, dan Stephen Bochco sebagai penulis naskah. Film yang rilis di tahun 1972 ini berdurasi 89 menit dan dibintangi oleh Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin, serta Jesse Finn. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang ahli botani dan ekologi bernama Freeman Lowell. Meskipun terlihat seperti di taman, tapi sebenarnya Freeman sedang berada di salah satu kapal antariksa bernama Valley Forge yang berada di luar orbit Saturnus. Bersama 3 orang rekan astronotnya yaitu John, Andy, dan Marty, sudah 8 tahun mereka menjalankan misi untuk merawat tumbuhan dan beberapa hewan liar terakhir yang dimiliki manusia semenjak bumi dilanda kekeringan. Hanya Freeman yang melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, meski seringkali menjadi bahan tertawaan rekan-rekannya. Seperti ketika makan bersama, Freeman mengkonsumsi makanan yang sebenarnya, yaitu buah. Sedangkan astronot lain mengkonsumsi makanan sintetis yang tidak sehat dan dapat menyebabkan kecanduan. Akhirnya pada suatu hari, tibalah mereka pada waktu yang telah dinanti-nantikan. Waktu di mana tugas mereka akan berakhir. Namun bagi Freeman, itu adalah sebuah kabar buruk karena pemerintah memutuskan untuk menghancurkan hutan terakhir dan menjadikan Valley Forge sebagai kapal untuk berbisnis. Tentu saja Freeman menolak keputusan tersebut. Dia juga berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa ini semua tidak masuk akal. Hidup tanpa tumbuhan dengan suhu di semua tempat mencapai 75 derajat. Bagaimana mungkin semua orang bisa mengabaikan hal itu? Namun rekan-rekannya hanya tertawa karena yang terpenting kini semua orang bisa hidup makmur, tak ada kemiskinan dan kelaparan, bahkan hampir tidak ada lagi yang namanya penyakit. Selain Valley Forge, ada beberapa kapal lain yang juga menjalankan misi yang sama. Terdengar beberapa ledakan yang menandakan kapal-kapal lain sudah melakukan pelepasan kubah. Tim Valley Forge pun bergegas untuk mengakhiri misi mereka. Marty, Andy, dan John mendatangi satu persatu kubah untuk meletakkan bom nuklir. Tak lama kemudian, sudah 4 kubah berhasil diledakkan mereka. Melihat hal itu, Freeman pun mulai melakukan pemberontakan. Dia berusaha menahan John yang hendak meletakkan bom, hingga terjadi perkelahian yang berakhir dengan tewasnya John. Tidak sampai di situ, Freeman juga meledakkan satu kubah lagi untuk membunuh Marty dan Andy. Kemudian dia memberikan laporan palsu tentang kerusakan Valley Forge dan kecelakaan yang menimpa 3 rekannya. Lalu Freeman membawa lari kapal itu dengan sisa satu kubahnya ke cincin Saturnus. Freeman mengalami luka di bagian kaki akibat perkelahiannya dengan John. Dengan bantuan buku petunjuk, pria itu memprogram ulang drone-nya untuk menjadi tenaga medis agar bisa merawat kaki Freeman yang terluka. Setelah operasinya selesai, Freeman mencoba menghubungi Komandan Anderson di kapal Berkshire untuk melaporkan kondisinya. Menurut keterangan Anderson, Valley Forge berada di lokasi yang berbahaya sehingga akan sangat sulit dilacak. Namun tim pencari akan tetap dikirimkan meski nantinya Freeman memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja Freeman terbangun akibat guncangan. Ternyata Valley Forge telah memasuki cincin Saturnus. Freeman segera memerintahkan 3 drone-nya untuk berlindung di dalam kapal. Sangat disayangkan, drone nomor 3 gagal menyelamatkan diri. Tapi untungnya tidak terjadi kerusakan terhadap kapal dan kubah hutannya. Menyadari mayat John yang masih tergeletak di dalam kubah, Freeman meminta drone untuk menguburnya. Ada perasaan menyesal dalam hati Freeman karena dia yakin John, Marty, dan juga Andy sebenarnya adalah orang yang baik. Namun pikiran yang tidak sejalan memaksa Freeman untuk menyingkirkan mereka.
Freeman memberikan nama kepada dua drone yang tersisa. Drone 1 bernama Dewey dan drone 2, Huey. Dua drone yang awalnya diprogram sebagai teknisi kapal, diajarkan hal-hal baru oleh Freeman. Mulai dari mengubur mayat, menanam tumbuhan dan merawatnya, hingga menghindari bahaya di luar angkasa. Kejadian yang menimpa drone 3, yaitu Louie, adalah sebuah kecerobohan. Freeman tidak mau hal itu juga menimpa Dewey dan Huey. Freeman melakukan tugas seperti biasa, merawat hutan dan menghitung persediaan life support seperti oksigen, makanan, dan minuman. Untuk mengobati rasa sepi, setelah ditinggal rekan-rekannya, Freeman bermain bersama hewan-hewan peliharaannya atau bersama para drone. Ya, pria itu bisa dibilang cukup kreatif. Dia memasukkan program permainan kartu ke dalam Dewey dan Huey agar bisa bermain kartu bersama. Bahkan sangat mengejutkan, Dewey berhasil mengalahkan Freeman yang paling jago di antara rekan-rekannya. 5 kubah yang hancur menyebabkan Freeman terus mengkonsumsi makanan sintetis untuk bertahan hidup. Akhirnya setelah beberapa minggu, Freeman menghentikannya karena seharusnya sudah ada melon yang berbuah untuk menggantikan makanan tersebut. Namun alangkah terkejutnya Freeman ketika menemukan tanaman-tanaman yang layu. Padahal selama ini dia merawatnya dengan benar. Tidak menemukan penyebabnya membuat pria itu benar-benar panik. Apalagi setelah Huey menemukan seekor burung yang mati. Dengan cepat, Freeman menuju ke kubah hutannya hingga tidak sengaja menabrak Huey. Dengan kemampuan seadanya, Freeman mencoba memperbaiki Huey. Robot itu masih bisa menyala, namun sayangnya tidak bisa melakukan tugasnya seperti dulu. Tumbuhan-tumbuhan yang layu semakin banyak dan Freeman masih belum menemukan solusinya. Hingga akhirnya tiba-tiba saja sebuah transmisi dari kapal Berkshire diterima oleh Valley Forge. Itu membuat Freeman terbangun dan langsung merespon. Dia benar-benar terkejut. Ternyata Komandan Anderson mengirimkan tim penyelamat untuk menemukan Valley Forge dan menyelamatkan Freeman yang berada di sisi gelap Saturnus. Sisi gelap, itulah masalah yang dialami hutan. Kurangnya asupan sinar matahari membuat tumbuhan layu dan hewan-hewan mati. Freeman bergegas memeriksa alat-alat di bagasi. Akhirnya dia menemukan beberapa kotak lampu UV dan langsung memasangnya untuk menggantikan sinar matahari. Itulah upaya terakhir yang dilakukan Freeman untuk menyelamatkan hutannya. Selanjutnya pria itu menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Dewey. Karena walau bagaimanapun, kejahatan yang dilakukan Freeman pasti akan segera terungkap. Freeman membawa serta Huey yang sudah tidak berfungsi lagi bersamanya. Ketika kapal Berkshire sudah mendekat, Freeman melepaskan kubah hutannya dan akhirnya meledakkan diri bersama Huey dan Valley Forge. Film pun ditutup dengan menampilkan Dewey yang sedang merawat tumbuhan di dalam kubah hutan terakhir. Bagaikan surat dalam botol, kubah itu dibiarkan melayang tanpa arah, membawa harapan Freeman agar suatu hari nanti ditemukan oleh orang yang tepat. Apakah harapan tersebut bisa terwujud? Dan tamat. Loh kok pendek amat bang? Filmnya kan 89 menit, nggak niat ya bikin kontennya? Atau meremehkan kuota saya? Ya film ini memang 89 menit alias hampir 1,5 jam. Tapi perlu kalian ketahui, ada sekitar 20 menit dihabiskan dengan melamun, pemandangan antariksa, dan lagu-lagu. Ya, kalau kalian nggak percaya, silahkan tonton sendiri. Total ada 3 lagu melo di dalam filmnya, termasuk di bagian penutup. Mungkin ini memang khas gaya film 70-an ya. Oke lah bang, terus apa sebenarnya yang terjadi di bumi? Bagaimana manusia bisa bernafas tanpa oksigen? Kenapa orang mau makan? Sabar, tolong itu kopinya jangan sampai dingin, mendingan diseruput dulu. Seperti penjelasan saya di pembukaan video tentang desertifikasi, itulah yang terjadi di bumi. Bedanya di sini manusia malah menjadi makmur sejahtera. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang lapar, dan jarang ada yang sakit. Manusia benar-benar telah maju. Semua serba sintetis, mulai dari makanan, air, dan bahkan udara. Saya pikir bumi tidak seluruhnya menjadi padang pasir, melainkan kota-kota futuristik seperti cyberpunk yang dipenuhi lampu-lampu dan hologram raksasa. Terdapat pabrik di mana-mana yang menjamin semua orang mendapatkan pekerjaan. Selain itu, manusia juga sudah melakukan penjelajahan luar angkasa dan mendirikan koloni. Jadi saya pikir bumi bukanlah satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggal manusia, melainkan pusat bisnis. Terus kenapa si Freeman ngotot banget bang? Kan bisa tinggal di planet lain yang masih ada tumbuhannya gitu. Menurut saya, Freeman menginginkan bumi yang hijau seperti dulu, sesuai dengan sumpah pelestarian yang ditempelnya di dinding. Lagi pula jika memang di planet lain ada tumbuhan dan hewan, pasti jenisnya akan berbeda dengan di bumi kan?
Ya, saya pikir manusia telah gila bisnis, sibuk mengisi perut mereka hingga melupakan alam. Hutan dipandang sebagai lahan kosong yang mana akan lebih berguna jika dibangun sesuatu. Tapi tidak semua hutan dihancurkan secara sengaja. Kemungkinan limbah-limbah pabrik juga menjadi faktor rusaknya lingkungan di bumi. Pada intinya, silent running memberikan kita gambaran yang suram tentang masa depan planet bumi. Rusaknya lingkungan hidup membuat satwa-satwa liar punah dan sisanya yang masih selamat diletakkan di dalam kubah raksasa di kapal antariksa. Kemajuan memang mampu menghilangkan kemiskinan, kelaparan, ataupun penyakit. Tapi semua itu harus dibayar dengan lenyapnya dunia yang alami. Seluruh daerah menjadi beriklim panas dan anak-anak di masa depan tidak akan mengenal tumbuhan dan hewan. Yang mereka tahu hanyalah segala hal sintetis. Mungkin jika melihat sekarang ini banyak hal-hal yang disebutkan di film ini menjadi kenyataan. Karena dari artikel yang saya baca, Organisasi Meteorologi Dunia atau bahasa Inggrisnya World Meteorological Organization yang disingkat WMO, mengatakan kemungkinan suhu bumi akan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius selama 5 tahun ke depan. Padahal sejumlah negara di dunia menyetujui target untuk menjaga kenaikan suhu global agar tetap di bawah itu pada abad ini, mengacu pada Persetujuan Paris pada tahun 2015. Bagaimana menurut kalian? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!